pasti latihan dan aku effort banget untuk di setiap film yang aku main. Aku selalu ada pendalaman karakter dan ya aku mendalami karakter aku seperti apa, dan aku kan Bang Joko selalu ngasih apa ya, semacam biografi apa ya, untuk setiap untuk background karakter untuk semua cast terutama untuk aku, dan aku baca-baca itu terus dan aku berusaha untuk mendalami karakter Sita seperti apa. Pokoknya aku excited banget ya di project ini, dan aku nggak sabar tanggal tayangnya 10 April di bioskop. Aku selalu minta bimbingan dari Bang Joko, dari Ibu dan Bapak. Pokoknya aku selalu nanya saran-saran dan apa yang aku misalnya harus perbaiki mungkin di depan kamera. Menurut aku geraknya Sita itu misalnya kayak gimana. Pokoknya aku coba untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mendalami karakter Sita itu. Sebenarnya masukan pasti ada, tapi lagi-lagi Bapak sama Ibu juga balikin ke aku lagi, misalnya Widuri, menurut kamu Sita ini dari mata kamu Sita ini seperti apa? Tapi Bapak sama Ibu selalu support. Sebenarnya enggak juga. Nanti tungguin aja, ada yang bukan horor. Oke. Tapi buatku film ini kalau dibilang horor religi kan karena memang secara situasinya, secara treatmentnya arahnya ke sana. Tapi kalau diikutin dalamnya drama banget, Bu. Coba nanti lihat. Kalau udah nonton akan kerasa banget. Karena menurutku horor yang bagus tuh nggak jalan kalau dramanya nggak jalan. Takes everything untuk bisa ada di horor. Kalau buatku ya. Mungkin orang-orang anggapnya, oh saya gampang itu. No, it's very picky. Bener-bener kita semua melalui screening yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak perform, saya berapa kali nggak main itu karena saya gagal screening. nah, bukan di situnya masalahnya. Nah, tapi kalau di sini, ya ini pertama salah satu film horror religi Joko ya. It's his first gitu. Jadi buat saya mohon banget sama Joko, please let me be part of it gitu. Situ dia bilang ya udah coba kita tes, ya, kalau bisa. Alhamdulillahnya saya diterima, saya dapat kas yang luar biasa. Aduh. Waktu itu tesnya seperti apa sih yang dikasih? Jadi tesnya seperti apa itu hanya saya sama Joko yang tahu, jangan nanya kemana-mana. Enggak, kebetulan beberapa belakangan ini Joko doang yang nawarin saya. Ya alhamdulillah, syukur karena ini religi, alhamdulillah. Ya bersyukur saya. Enggak. Ada beberapa cuman emang waktunya lagi nggak pas. Jadi kebetulan pasnya pas lagi anak. Dan saya bersyukur sekali bisa take part of this project. Saya bilang ayah seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya. Itu rahasia ya, harus seperti itu ya. Banyak misterinya ya, atau mungkin ditunggu preskon berikutnya. Karena ini menarik banget. Kita udah tahu yang ini pasti udah boleh diomongin bahwa ini preskon yang pertama, akan ada preskon, ada kedua, ada ketiga, sebelum kita mencapai nanti. Jadi benar-benar sambil puasa daripada bengong, mulailah berteori tentang ada apa di sisa kubur ini, gitu. Dan aku nggak tahu apakah fakta ini udah kedengeran sama teman-teman atau belum gitu. Banyak hal yang pertama kali di film ini. Salah satunya Muzaki pertama kali main film sebagai remaja. Iya. Nggak sih segede ini? Karena dulu ketemu Muzaki segini. Dan Muzaki berapa kali ya? Masanya juga ditemuinnya sama Bang Joko sebenarnya untuk film kan. Nah iya. Terus Muzaki remaja sekarang juga pertama kali main filmnya Abang nih yang udah segede gini. Angling kan? Dia karena di film ini aku cukup nurunin berat badan karena tahu jadi kecilnya Om Reza, terus kayak aduh masa kerasa berisi banget, karena kalau dilihat dari layar pasti beda banget. Aku pernah sebelumnya sama Om Reza dan pernah jadi kecilnya juga, beda banget nih kalau misalnya aku kecilnya berisi, jadi aku nanam di otak aku harus kurus, aku nurunin 11 kilo buat adil gitu. Aku Diajak jalan sama bapak. quit makan cemilan, semua gula aku stop, pokoknya olahraga, terus alhamdulillahnya bisa.
Ini nggak usah siksa kubur sih. Semua always dia selalu punya standar tertentu yang membuat kita nyaman dan sangat. Terusin. Makanya yang aku ingat waktu kan aku baru pertama kali sama Bang Joko dan kalau nggak salah hari minggu pertama itu aku merasa banget kayak Bang Joko cara apa ya mengarahkan cast-castnya gitu. Untuk motivasinya, Iya, untuk semua macamnya berbeda. Iya. Dan misalnya di call sheet estimation prep-nya jam 10 tiba-tiba bisa selesai jam 6 Iya. sore gitu, itu keren banget. Jadi very professional, Yes, Efisien. semuanya very efektif. betul. Mungkin satu hal yang nggak kelihatan karena di balik layar ya, Iya. bahwa kalau kerja sama Bang Joko tuh semua orang di dalam tim itu setiap kali kita take semua terlibat di dalam scene itu. Ya itu. Ya kan? Benar. Itu menarik banget kan? Ya semua orang punya cara syuting sendiri. Tapi yang menarik adalah Bang Joko tuh suka banget bikin segala sesuatunya kan terencana, jadi kerjanya efektif gitu, bisa diperkirakan. Sehingga salah satunya adalah kalau bikin storyboard. Itu dia. Kalau bikin storyboard biasanya nanti kita bisa dikasih tahu video board ya. Misalkan ada video board adegannya yang susah-susah nih. Ada action, ada yang berat-berat yang harus pakai sling atau harus kejar-kejaran gitu misalnya. Shotnya banyak gitu. Nanti beliau akan bikin dan akan tunjukin ke kita. Nanti jadinya kayak gini ya. Dan semua yang main di situ adalah teman-teman kru. Sehingga pada saat kita syuting di antara action dan cut semua orang menghargai gimana rasanya jadi aktor yang ada di depan kamera. Semuanya betul-betul menghormati proses satu sama lain gitu, saling benar. tahu kerja Itu kerasnya, aku setuju ya banget. kan? Bener-bener Juara sih. nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semua kita sama rata. Itu gimana Joko bisa bikin satu tim itu sama rata. Mereka ngerasa semuanya sama rata, sama pentingnya, Iya. dan benar-benar kontribusinya sama. Dikasih guide, betul, dikasih guide. Dan highlightsnya buat saya adalah bahwa yang bermain menjadi aktor adalah teman-teman kru gitu. Jadi teman-teman kru merasakan gimana rasanya kalau ada kata action terus harus main depan kamera, itu apa saja yang dibutuhkan, lingkungan yang fokus misalnya gitu. Dan semuanya suportif itu jadi penting banget gitu. Jadi gue pikir kalau dibilang itu cheat sheet, I think it's a cheat sheet for everyone. It's for everyone. For everyone, bukan cuma buat kita gitu. It's not cheating, it's a guide. Aku setuju banget bahwa it's a proper guide. Gitu. Tuh, ada di trailer jadi boleh bilang. Oh, ada di teaser ya. Bukan itu aja kalau aku pribadi. Oh, apa mas? Ya udah kalian. Tanggung banget. Selesaiin dulu kalimatnya kali. No, aku pribadi ngeliatnya dari luar. Kalau kalian yang ngalamin langsung masuk. Aku kebetulan nggak masuk ke dalam sini. Ikut spoiler. Enggak. Jangan. Pengalaman mistisnya mungkin ada nggak? Ada dikit. Ada dikit. Aku ada dikit. Oh, ada. Ayo lebih misteri. Udah. Mungkin di episode berikutnya aku kasih tahu. Mungkin satu hal yang paling clear adalah yang paling asik kerja sama Bang Joko untuk nambahin semua orang di dalam proyeknya Bang Joko tuh bisa merasa bahwa we belong to the project dan project ini punya kita. It's our project. Iya, Bang Joko tuh bisa bikin bahkan yang teman-teman yang screen time-nya gak banyak gitu ya, yang munculnya 1 scene, 2 scene gitu, itu bisa ikutan kayak tetap di film gue rasanya. Gak usah yang di screen, yang di balik layar pun semuanya ngerasa ini film mereka. That's how Joko treats everyone, and that's not easy. Itu nggak gampang. Itu yang bukan mau terlalu praise Joko, gimana dia udah di sini, seginiin dikit Joko, cuman emang begitulah Joko. Anggap orangnya nggak denger. Kami mengekspresikan, kami memikirkan tentang apa harapan masyarakat itu terhadap film ini. Yes. Oh, Kalau saya sekarang udah kepala 7. Sebelum kepala 7, saya mempelajari apa sih ya makna kehidupan dalam kehidupan. Tapi entah setelah kepala 7, saya kan jarang main horor ya. Setelah kepala 7, katanya hidup itu cuma mampir minum ya. Kalau hidup yang nggak mampir minum, iya. Yang nggak mampir minum kayak apa? Oh, rupanya cerita ini bicara tentang kehidupan segala macam. Keren kan? Sebetulnya kita nggak usah bingung. Mau apa dan bagaimana kita, apa yang kau tanam saja. Kalau kau yang tanam terong, jangan berharap jambu. Kalau yang kau harap mangga,
jangan berharap kemudian. Nah, pengertian tersebut adalah sebuah laporan tanpa terdengar-dengar. Siapa kita? Kita kan belum di dalam kubur. Belum dikubur jadi kita jarang ketemu di dalam syuting dan memang peran Christine yang banyak sekali di Depatan ini. Kalau saya terus terang saja, saya tertarik untuk bermain di film ini karena menurut saya kehidupan mistik dan kehidupan yang dengan sendiri horor termasuk di situ itu ada sebenarnya dekat sekali dengan kepribadiannya bangsa kita. Kita suka sekali mistik. Jadi sekarang saya tanya siapa presiden yang tidak bermistik kecuali Gus Dur? Jangan-jangan Gus Dur juga. Jangan-jangan Gus Dur juga, dia bilang juga begitu. Terus sudah itu, nah ya kan? Nah sekarang ini ada film mistik, tapi kenapa selama ini saya tidak berani? Karena biasanya film mistik yang ada itu dulu-dulunya yang selalu ditawarkan, pas yang ditawarkan saya itu logikanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan aku nenek guru kan, jadi berdosa lah. Nah ternyata film ini sangat bertanggung jawab secara logika. Dan saya justru ingin ini loh orang Indonesia bahwa memang kita dekat sama hal-hal yang mistik. Yang dalam hal ini religi termasuk mistik. Ya tadi kan sudah bahwa kita sebelum main itu dapat bekal yang cukup. Bekal yang cukup dalam bentuk semacam riwayat hidup. Ada yang lembar, ada yang Ya. lembar. Jadi setiap pemain itu dapat karakter sendiri-sendiri. Bayangin, itu saya baru ketemu di Joko Anwar. Teguh Karya secara verbal dia, ya, secara verbal. Ini sifatnya dia ini gini. Tapi Joko Anwar dia tulis luar biasa sekali kalau buat saya ya. Dan kita boleh mengoreksi. Boleh mengoreksi. Kita boleh mengoreksi. Gak tepat ini. Kita boleh. Dan itu dialog yang paling enak antara persahabatan sutradara dan pemain. Jadi terasa betul. Kalau nggak pakai gitu biasanya kita bisa bilang enggak atau enggak, tapi ini tertulis dan betul terstruktur apa yang dia pikirkan. Kira-kira. Dan satu lagi tim kerjanya oke banget.